kawah. Lokasinya ada di antara jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Dan aksesnya untuk menuju ke kawah itu ada dua pilihan, melalui pos 1 Cemoro Kandang susur sungai dan pos 2 Cemoro Kandang menuruni tebing dengan medan yang sangat terjal. Kita mau registrasi satu orangnya 20 ini kurting aja ya. Oh nggih. Sing mboten apa, Pak? Enggak apa-apa. Boleh. Gue laporan. 7 orang ya? Oke. Bayar 3 aja. Siap. 60. Oke. Ada himbauan mungkin Mas untuk nanti, jalur kawah, eh, pesan-pesan. pertama buang sampah, jangan buang sampah sembarangan, ya Oke. wajib itu. Yang kedua nanti jalurnya kalau berangkat lewat pos 1 kanan, susur sungai, ikuti rambu warna kuning. Oh, iya. Wajib lewat situ kalau berangkat. Oke. Kalau pulang bebas. Pos Oke. 2 boleh, balik lagi pos 1 boleh. Itu ya. Oke. Balik Pak. Oke, matur nuwun Mas. Siap, Bareng. hati-hati ya. Halo, selamat pagi Sobat Petualang. Berjumpa kembali dengan channel Live Planners. Hari ini hari Minggu 20 Oktober 2024. Kita ada di base camp Cemoro Kandang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini jam 9 pagi. Kita ada di base camp. Suasana base camp cukup ramai. Terutama tujuannya adalah untuk ke kawah Gunung Lawu. Kali ini kita juga rombongan 8 orang juga berencana mendaki ke Gunung Lawu. Ini kali ini kita ngetrip bareng Pelana Bumi. Oke ya, sebelum naik kita lihat dulu himbauan-himbauan apa saja yang ada di papan. Ada di sebelah kanan atau di sebelah timur pintu masuk. Ini ada himbauan-himbauan yang bisa dibaca terlebih dahulu sebelum mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang maupun ke kawah. Untuk fasilitas basecamp Cemoro Kandang, ini ya, ini ada pos registrasi, ini ada masjid atau musola, dan di sana ada toilet. Kemudian untuk parkirannya di sebelah aula, jadi aula itu terus sebelum masuk ke pintu masuk itu ada kanan, di sebelah sana sekarang sudah dibikin parkiran yang cukup luas, jadi bisa menampung banyak motor. Ini juga ada pepeling atau papan. Ini kalau tidak keliru saya lihat nama-nama ini beberapa saya kenal. Ada Mbah Mo almarhumah, ini anggota AGL Pak D Bombat. Nah, terus juga Sandi Tama Sentraya, itu Sentraya dari UNS ya. In memoriam, papan peringatan. Nah, ini Mas Pluto, ini juga saya kenal, yang anggota AGL. Banyak kan memang mayoritas yang di terus di sini adalah anggota AGL. Estimasi perjalanan 2,5 jam nanti. Kita jalan santai aja. Ini kita satu tim ya, walaupun mungkin tadi ada tambahan dari satu lagi yang Mungkin perkenalan dulu biar bisa grab dulu. perkenalan dulu. Ini Mas Arif ini yang punya event. Mas siapa ini? Mbak Nur Bismillahirrahmanirrahim, dari Wonogiri semua ya. Ini Mbak Dewi ya. Ini Mas Udin. Oh, Mas Udin. Mas Udin ini juga dari Solo. Ini Mas Bagas. Dari mana Mas? Dari tadi. Dari tadi. Oh ya. Ini Mas Ahyar. Oh, namanya Ahyat. Ahyar. Ahyar. Pakai Oh, Z, ya, Rangga pakai ya? Z. AHZAR. Saya Agus, ini istri saya. Siapa? Anif. Ya, ini satu tim ya. Nanti apapun kondisinya tetap bareng-bareng. Nggak usah pisah-pisah. Harapannya nanti naik bareng.
Malah kita berdoa untuk Oke, kita start jam 9:06. Kita berangkat rombongan kita 8 orang. Dan ini juga nanti kita berbarengan juga rombongan di belakang kita ada Mas Jarot AGL yang juga membawa rombongan 4 orang, totalnya 5 orang dari Mas Jarot. Yuk, ini jalan. Kita awali mendaki Cemoro Kandang. Sudah cukup lama saya tidak mendaki Cemoro Kandang ini. Mungkin lebih dari 5 tahun atau terakhir kesini waktu kuliah mungkin. Jadi mungkin udah 7 tahun lebih malah. Cemoro Kandang ini menawarkan trek yang lebih alami ya. Jadi jalurnya masih berupa tanah, akar, masih minim batu-batu ditata seperti di Cemoro Sewu. Cemoro Sewu kan batu ditata dengan tanjakan yang curam. Kalau Cemoro Kandang lebih landai, lebih santai. Untuk cuaca pagi ini cenderung mendung. Tadi pagi juga menuju ke Tawangmangu ini juga sempat gerimis di beberapa titik. Merapi 97 tahun 97 tahu keren. Jadi gini kalau teman-teman Jakarta ini kan Trip kita kali ini semakin aman dan nyaman. Bersama AGL ada Mas Jarot. minusnya itu kalau lewat jalur sini Bang. Tapi landai ya sini ya? landai. Hai, kita naik ke puncak. Kita jalan-jalan ke puncak. Ke puncak apa kawah, Mas? Ke kawah aja, ke kawah. Yang ringan-ringan aja. Pemanasan. Kita ke kawah. Kemarin kan beberapa ada juga yang dievakuasi, Mas. Ya, Mungkin ada pesan-pesan, Mas, buat para teman-teman yang pengen mendaki Gunung Lawu atau mau ke kawah, Mas. yang perlu disiapkan adalah fisik. Yang kedua mental. Oke. Tapi kalau mentalnya bagus, fisik akan mengikuti. Sarapan yang banyak. Persiapannya itu, jas hujan jangan lupa. Ini kita lewat jalur khusus langsung dipandu oleh Mas Jarot AGL. Ini jalur ini tidak direkomendasikan kalau rombongan Anda tidak dipandu oleh guide tempat ya. Karena ini kita naiknya bareng Mas Jarot AGL, jadi lebih cepat dan lebih paham. Mas Jarot ada pemandu lokal dari AGL Anak Gunung Lawu, Ranger jalur Cemoro Kandang Gunung Lawu. Jalurnya lebih rimbun. Ini kalau dilihat mengikuti jalur pipa. Karena kita tidak melewati jalur reguler, jadi ada beberapa titik yang kita harus menembus semak belukar yang cukup rimbun. Ini ya tadi jalur yang kita lalui, terowongan semak, mengingatkan saya ketika mendaki Gunung Lawu via Singolangu menuju pos 5. Itu juga jalurnya
mirip seperti ini. Hanya saja kalau dulu kita melaluinya malam hari gelap, dan ini masih terang, jadi cukup aman. Lanjut ya. Ya siap mas. Enak potongannya tau mas? Enak no. Enak. Potongan apa ya? Ada potongan. Joki. Nah, jalur Cemoro Kandang ini menyenangkan sekali. Hutan-hutannya masih rimbun, bisa dilihat ya sobat petualang. Kabut tipis, pepohonan yang rimbun teduh, dan cuacanya juga memang tidak panas, jadi kita bisa enjoy perjalanan kali ini. Vegetasinya cukup rapat, bisa dilihat di depan ya. Untuk teman-teman yang berniat mendaki gunung, saat ini tren TikTok mungkin mulai menjamur. Pesan saya, pastikan persiapkan fisik, kemudian juga peralatan yang dibawa, minum, senter, jas hujan, logistik, P3K itu juga wajib dibawa. Terus juga jangan lupa estimasi perjalanan diperhitungkan dengan matang. Kalau saya sendiri untuk TikTok sarankan di siang hari, jangan sampai ketemu malam ya, apalagi pas kondisi turun. Biasanya kalau turun itu kondisi fisik sudah capek, konsentrasi sudah menurun, jadi jalan itu seperti zombie saja, yang penting turun. Kemudian yang tidak kalah penting ini, ketika mendaki entah TikTok atau apapun, kenali teman-teman, rekan pendakian kalian, saling jaga, saling mengingatkan, saling komunikasi. Jadi ketika jalan, setidaknya kita mengingat teman yang ada di depan kita siapa, yang ada di belakang kita siapa. Kemudian kenali juga potensi-potensi bahaya yang akan kita temui ketika mendaki gunung dan cara menanganinya. Misal kesleo atau hipotermia, mountain sickness, itu kita harus persiapkan. Penanganannya, cara menangani. Kemudian yang ini, benda sepele tapi menurut saya penting dan bisa menyelamatkan nyawa Anda ketika tersesat, yaitu peluit, atau kalau bahasa Jawanya sempritan.
Jadi ketika kondisi darurat ataupun tersesat, daripada sobat petualang teriak-teriak, lebih baik tiup peluit. Itu akan lebih menghemat tenaga dan juga jangkauan suaranya akan lebih jauh. Nah ini coba kita lihat di depan kita, Mas Bagas, coba hadap sini Mas. Oh nggak ada deh. Sebenarnya saya mau memberi contoh ya. Enggak ya, di beberapa tas saat ini itu kadang-kala di bagian strap depannya itu sudah dipasangi peluit, jadi praktis ya. Kalau tersesat tinggal ditiup peluit. Terrani nggak melaku ya. Iya, stylenya sudah terlalu running ya, siap berlari. Pak Roni main dulu. Oh iya. Seger. Ini kita ketemu tampungan air. Ini dikasih. Kalau kita nggak bareng Mas Jarod mungkin nggak tahu. Kalau tambah 6. Enteng jodoh. Enteng jodoh. Gak apa-apa? Aman? Kalau mineral Merasakan air minum dari pegunungan. lewat TV swasta. Harus rasanya ini. Kowe kudu nyoba. Seger bener. Mata air mineral. Tidak lewat. Wah, ada manis-manisnya. Mata air. Kowe Nutrisari. Itu kecut. Ini kita pendakian keluarga ini, menemani keluarga Agus. Ini istrinya, ini adik iparnya. Grepol. Hati loh. Ya, Pak, hidroponik. Ini rombongan merbabu kemarin. Ada Bagas dan Bang Udin. Dua yang kemarin. Ayo tak ke kabeh. Kali. Kepening Air gunung laut. mata air. Air mata. Seperti air mata ya. Dari airnya. Dari pegunungan. Ada manis-manisnya. Mana seger enggak? Tadi kayak ketemu Mas Arif. Mata air pegunungan langsung dari Gunung Lawu. Ini bukannya rata-rata tapi kita serius ya. Asli. Emang air yang palsu gimana? Enggak asli. Asli. Tidak tuh bajakan. Asli air. Rasanya ada Alfinya. tahu. Iya kayak ada di sini. Beda nyelip apa tadi? Kamu harus coba. Wes aku. Dintek iki. Tak dintek iki kok. Mas Bagas. Wis aku wis tak blegek kabeh. Pas ini rantai itu kayak gitu. Ora kan nek sik. Ternyata hanya formalitas nawani. Lah no daripada dibuangan. Suaranya sampai dong kayak Sayang. Sayang rasanya Iya, Bang. ini beda. Ngapa? Aku nang ini HP ini sama. Ya tadi. Nokia ya habis suara Nokia emang. Kita tinggal sini, guys. Nanti buat burung. Minum burung. Alasan guys. Ora kan kau Ya. ngerti gini. Ayo. Iso ngombe. Kita lanjut perjalanan. Mas Jarod sudah di depan, semoga nggak Oh, ya, ketinggalan. nek, Biar kita bisa menemukan sisi-sisi lain Gunung Lawu yang eksotis. Ora siaran TV swasta lho, kok gawe-gawe.
jalurnya landai. Ya. Laptop. HP piro kae? Nyoji to. Hasil mencoba-coba terabas jalur ternyata buntu jalurnya. Kita kembali ke jalur reguler. Lah ya wonge kok ngendi? Wong loro mau ditekai bagian lho, dari mana Mas? Bisa dilihat ya pemandangannya, hutan dengan pohon-pohon yang besar dan sekelilingnya diberi tumbuh lumut. Kita melalui jalur yang landai, santai sekali, dan kanan kirinya juga pepohonan. Bentar, ini kalau saya lihat di depan sebenarnya nggak kabut, tapi kalau di kameranya seperti ada tipis-tipis itu ya. Ini berarti kemarin terakhir hari Sabtu kemarin kan tobing di Klaten, jadi ini di depan ini berarti embun air, masih ada air yang terjebak di kamera. Mulai nanjak tipis-tipis. Jadi di depan itu pos 1 ya sobat petualang. Ini ada petunjuk jalur kawah. Ini. Jalur kawah Condro di Muko susur sungai. Berapa orang di sana? Banyak. Ini memang tadi kan oleh pengelola juga dipesan ya, kalau pas naiknya suruh lewat sini aja, kalau turunnya bisa lewat sana. Nah, kenapa Mas? Kalau di sana nanti kelamaan antri di tali, harus turunnya pakai tali. Kan curam banget kalau dari pos 2 langsung ke sini. Jadi di pos 1 itu kan ada warung, mungkin bisa istirahat dulu di pos 1, jalannya nggak begitu jauh, kita bisa langsung ambil kanan ke kawah. Ini udah dibuat reguler. Namun demikian tadi kita juga sudah dipesan nih dari pengelola untuk naiknya lewat sini saja sebelum pos 1. Dan ini juga dari pertigaan sini sudah mulai gerimis turun. Untung tadi kita udah bawa mantol, sudah dipesani juga oleh pengelola. Jadi ini kita lewat jalur susur sungai. Jalurnya sudah dibersihkan, sudah diberi papan petunjuk.
hujannya mulai cukup deras dan medannya yang terbuka, jadi langsung kelihatan, langsung berasa. Oh ya, kalau melalui jalur Cemoro Kandang ataupun menuju ke kawah, kita juga harus lebih berhati-hati ya melangkah. Jangan sampai menginjak pipa, membuat pipa pecah ataupun bocor. Ayo, nganggo mantol. Nganggo mantol. Bawa tapi Masih hujan. terus ono wae apik. Nganggo mantol sih. Loh, oke. Oke, jadi sungainya ada di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan jalur. Jalurnya mulai sedikit ekstrim. Oke, kita mulai masuk ke sungai. Susur sungai ya. Cuma memang karena musim kemarau tidak ada airnya sama sekali. Dan apabila sobat petualang juga turun dari sungai ini menuju ke base camp, itu tidak perlu khawatir juga. Di sini ada tandanya petunjuk. Jadi ada ini ya, base camp ke kanan, terus ambil yang sebelah sini. Dan di sana juga ada tambahan lagi peringatan agar tidak melebihi jalur ini. Jadi sudah aman jalur ke kawah. Ini dia jalur yang kita lalui untuk menuju ke kawah. Oke, ini kita sudah full susur sungai. Turun ke sungai di bawah tadi, agak naik dikit, mulai terhirup aroma belerang. Cuma kalau pas di sini ini hilang lagi bau belerangnya. Harus ekstra hati-hati, bebatuannya licin sekali. Kita berhenti sejenak karena suasananya juga syahdu dipadu dengan kabut-kabut lembut. Ya ini geng ini kok biasanya ngono toh. Aku dipaksa kademen dipaksa wis ndang ngomong ngono. Iya ndak enak.
Nganane ora. Oke, bro. Iya. Ora. Apa iki nek bengi sing murah kuwi? Apa nih? Iki. Murah apa? Duduhan kuwi tok putih. Tutu. Ini. Wanita. Golek dalan. Hah? Ini juga melatih kelenturan karena tubuh harus dipaksa. Ini aku ora oleh dhisik. Aku jam, Mas. Sik ya ora. Susunan batu-batuan tua dari Antangin. Asu. Gugruk Gede mas. Ganti wong tetes Enak ono malah. antangin deh. Hati-hati licin guys. Oke. Kita berteduh dulu Ini ada ombong ini. dengan sedikit memberi ruang napas kita. ngene. Setelah hujan gerimis turun, suasana semakin syahdu. Iya. Masa foto-foto. Salah kok, Dik. Ya lho, kene difoto kok kono. Sensasinya di sini seperti kita di Jurassic Park. Sing trek watu wis oke kok. Wis oke. Tapi asik ya, siap susunan batu ukurannya macam-macam, keren-keren. Setelah hujan, kabut turun lagi setelah agak cerah tadi sedikit-sedikit. Ora masker. Oke. Jo aku. Semakin mendekati kawah, konsentrasi belerang semakin tinggi, baunya semakin merebak ke hidung. Bisa dilihat juga batuan-batuan kuning seperti ini. Angel yo kene. Aman-aman ae ya usia. Kok pantes Pak Emo fotene
Ayo niki ini. Kasih jam. Kita melalui celah yang cukup ekstrim. Mendekati kawah ini mulai ada aliran air. Dan di sana juga harus dikasih tali untuk naik dan turun. Cukup mengkhawatirkan. Ekstrim jalurnya. Se dan jangan ceklan sih, yo. Talinya coba kau. Hujan lagi, apakah setelah menggunakan mantel akan mereda hujannya? Kita lihat. Ini kita sudah mendekati kawah dan bisa kita lihat bagaimana jalur kalau dari pos 2 menuju kawah. Jalurnya seperti ini. Tampak di depan ini karena terhalang hujan ya, jadi asap-asapnya nggak kelihatan. Bisa dilihat ya teman-teman, ini jalur talinya seperti ini begitu terjal, nggak mau sampai ke pos 2, harus merayap, ekstra hati-hati, terjal sekali. Jadi bisa dibilang ini pertigaan jalur, pertemuan jalur antara jalur susur sungai dan jalur dari pos 2, bisa dilihat. Bang Udin. Oke, penggorete. Mosok. Hah? Tak WA mau lho. Aku ning base camp mau terakhir, kowe ning endi? Wis ning TW kowe mau. 8 ya omah. Hah? Cepet tenan cah. Ketemu dengan Yusuf. Rambunganmu sapa? Berdua tok.
Sing liyane ndi? Biasanya rombongan gede-gede kok. Singane randere. Tapi kita tahu deh. Belum Gede mau lewat jalur nanti. lewat jalur sungai. Oh, Licin, Bro. cepet lah gue. Jalur menjelang puncak. Terdengar hingar-bingar di kejauhan. Suara kawah menderu-deru. Sementara kalau kita lihat sudah mulai banyak yang turun. Bagian hanya rombongan kita saja. Beberapa rombongan yang naik. Atau mungkin juga antri di pos 2 tali. Karena jalurnya kalau lewat pos 2 itu juga terjal sekali. Mungkin dari rumah Anda melihat video-video bisa FOMO, punya keinginan untuk ke kawah. Tapi ketika sampai di sini dengan suasana deru kawah yang memekakkan telinga, mungkin juga mengetes mental dan kesungguhan sobat petualang yang ingin ke kawah. Apakah benar-benar berani untuk ke kawah atau hanya cukup sampai berhenti di sini. Luar biasa kawahnya, menderu-deru. Aktivitas kawah, jadi meskipun Lau gunung istirahat, namun ada kawah, namanya Kawah Candra di Muka. Lokasinya ada di antara jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Dan aksesnya untuk menuju ke kawah itu ada dua pilihan, melalui pos 1 Cemoro Kandang susur sungai, dan pos 2 Cemoro Kandang menuruni tebing dengan medan yang sangat terjal. Jadi kawahnya tidak di puncak. Kalau di puncak itu ada kawah mati, namanya Telaga Kuning. Kawahnya yang masih aktif itu ada di pos 2 Kandang. Apalagi untuk sobat petualang yang mungkin pernah mendaki Bukit Mongkerang, pasti akan mendapati, bisa melihat lawu mengeluarkan kepulan asap putih. Inilah kawahnya, Kawah Candra di Muka. Ngopo, suwe. Lagi nih, nganan di lo, Wi. Kena lo, Wi. Syukur alhamdulillah kita sampai kawah dengan cuaca yang gerimis. Semburan gas belerang yang menyembur dengan suara yang memekakkan telinga. Misi ya, Mbak? Oh, kita ke sana.
Bisa dilihat lubang-lubang ini. Inilah yang mengeluarkan asap-asap. Nah, ini ada yang beri pipa. Nah, yang menguning itulah kawahnya. Inilah suasana kawah Candra di Muka. Untuk keamanan saya lebih memilih untuk berhenti di sini. Namun demikian ada beberapa pendaki yang masih naik sampai ke atas. Saya pun tidak membayangkan bagaimana, karena begitu pekatnya belerang. Ini juga kalau nggak kuat itu bisa menyebabkan saluran pernafasan rusak. Nah, ini bahaya sekali ini jalurnya yang turun. Bisa dilihat ini spot ekstrim. Apaan sih? Gimana Anif pesan dan kesannya sampai ke kawah? Capek banget. Aku kapok TikTok. Hah? Aku kapok TikTok kayaknya. Mendingan kan kalau hujan-hujan kan nggak ada yang bisa buat TikTokan. Kondisi kawah guys, foto antri. Suf, tak foto ke Suf. Bang loro, kene. Oke, sobat petualang, demikian tadi video singkat perjalanan ke kawah Candra di Muka Gunung Lawu pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Saya ucapkan terima kasih kepada sobat petualang yang setia menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah.